bukan kita harus seberapa sering bonding sama anak atau seberapa lama kita bonding sama anak, tapi kualitas. Parenting ini sangat penting sekali ya untuk membentuk karakter anak, karena bagaimanapun sekarang lagi memprihatinkan sekali ya, banyak sekali fenomena-fenomena bullying yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berbagi Rasa. Kali ini saya Bunga yang akan memandu acara kali ini. Dan pertama kalinya kita bakal ketemu di Berbagi Rasa membahas tentang perihal parenting, kesehatan mental, dan masih banyak lagi. Nah, selamat datang juga untuk Bu Alma yang hari ini bakal menjadi narasumber sekaligus pakar psikologi komunikasi ya Ibu. Nah, untuk episode pertama ini kita bakal membahas tentang bullying, Bu. Nah, sebagai pakar psikologi komunikasi, menurut Ibu fenomena bullying saat ini tuh gimana sih, Bu? Iya, sekarang lagi memprihatinkan sekali ya, banyak sekali fenomena-fenomena bullying yang terjadi. Ada yang kasus di sekolah, kemudian juga di lingkungan bermain. Jadi ini mengkhawatirkan sebetulnya. Gitu. Ditambah Ibu juga kan seorang ibu juga pasti ada rasa khawatir ketika anaknya di luar dan tidak terkontrol, maksudnya bermain dengan siapapun gitu. Iya benar-benar. Nah, beberapa waktu yang lalu ini sempat ada video viral, Bu. Ini memperlihatkan bahwa ada anak yang diganggu oleh anak lain ketika bermain. Tetapi anak yang terganggunya ini sudah diwanti-wanti sama ibunya, jadi hati-hati ya, jangan seperti itu ya ke anak yang mengganggunya. Tetapi orang tua anak yang mengganggunya itu malah pura-pura main HP, nggak lihat gitu loh, Bu. Nah, menurut Ibu nih harusnya kita sebagai orang tua itu aware atau harus gimana sih, Bu, melihat kejadian itu? Iya, kalau misalnya kita sudah melihat gejala-gejala munculnya akan ada bullying, sebaiknya memang kita tidak boleh diam. Jadi kita harus memberikan informasi kepada orang tuanya, kalau memang ada orang tuanya, dikasih tahu kalau sepertinya anak ibu akan mengganggu anak saya, atau seperti apa dengan bahasa yang baik tentunya gitu. Jadi memang kita nggak boleh diam, kita harus memberikan harus seperti apa sih gitu. Jadi anak-anak ini harus dihindari dengan hal-hal yang seperti itu, dijauhkan aja gitu. Kalau misalnya kita sebagai korban, misalnya coba kita ajak anak kita untuk beralih ke permainan yang lain gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, dampak utama karakter anak ini bisa menjadi seorang yang berani membuli orang lain atau temperamen gitu, Bu? Iya, jadi biasanya faktor regulasi emosi, kemudian juga bagaimana si anak ini sebetulnya ingin diperhatikan sebetulnya. Jadi dia pengen menjadi pusat perhatian, namun tidak tahu bagaimana caranya, sehingga akhirnya ada langkah lain yang dia lakukan dengan mengganggu orang. Karena dia tahu bahwa ketika dia mengganggu orang lain, dia akan menjadi pusat perhatian. Gitu. Jadi apakah si anak ini kurang perhatian atau seperti apa? Dan yang pasti artinya ketika anak melakukan bullying, dia memiliki sifat kurang empati gitu sama orang lain. Gitu. Berarti seberapa besar pentingnya parenting untuk membentuk karakter anak ini, Bu? Iya, parenting ini sangat penting sekali ya untuk membentuk karakter anak, karena bagaimanapun orang tua adalah orang pertama dan yang paling utama untuk membentuk karakter anak gitu. Jadi anak akan seperti apa di luar itu tentu atas dasar pembekalan dari orang tuanya gitu. Walaupun anak betul bahwa dia sudah punya karakter sendiri sebelumnya gitu, tapi orang tualah yang berperan penting untuk meluruskan itu gitu. Harus seperti apa ketika di lingkungan luar, seperti apa gitu. Nah, untuk Ibu nih, pengalaman Ibu kan juga Ibu bekerja ya, yang mungkin mayoritas waktu banyak di luar. Itu gimana cara agar kita bisa tetap bonding dan membuat karakter anak tuh, tetap disayang kok sama orang tua gitu, Bu? Iya, jadi kalau yang paling penting itu sebetulnya bukan kuantitas ya, tapi kualitas. Bagaimana bukan kita harus seberapa sering bonding sama anak atau seberapa lama kita bonding sama anak, tapi kualitas. Ketika kita melakukan bonding itu kena nggak emosinya gitu. Jadi nyampe nggak emosi kita hati ke hati dari anak dengan orang tua gitu. Nggak apa-apa misalnya hanya 1 hari 1 jam, tapi itu berkualitas gitu. Kita anak bisa menceritakan apapun, kita juga membuka ruang untuk anak bercerita
kita gitu. Jadi apalagi yang namanya ibu bekerja, pasti di lingkungan pekerjaan, di luar rumah itu banyak sekali permasalahannya gitu. Tapi ketika ketemu sama anak, lepasin dulu semuanya gitu. Jadi saya sebagai ibu hanya fokus kepada anak saya gitu. Jadi jangan membawa masalah di luar ke rumah yang akhirnya berdampaknya ke anak ya. Iya gitu, karena seringkali gitu. Jadi orang tua akhirnya secara tidak sadar melampiaskan itu ke anak gitu. Jadi harus, ya walaupun memang tidak mudah ya, pasti butuh proses gitu. Tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk memberikan ruang yang terbuka untuk anak supaya dia mau attach sama kita gitu. Nah, pentingnya kita sebagai orang tua juga yang mau untuk menerima segala cerita untuk anak juga berdampak ya Bu untuk karakternya. Bahkan kan kadang anak-anak zaman sekarang ini nggak bisa dikontrol ya tentang perkembangannya, informasi segala macam. Mungkin dia bisa menanyakan sesuatu hal yang wah belum waktunya nih sebenarnya dia harus tahu. Nah itu kita menerimanya dengan terbukanya, ya sudah memberitahu, menjawab sesuai dengan umurnya, sehingga anak juga merasa nyaman ya Bu ya. Iya betul, apalagi sekarang udah era digital ya, jadi terkadang anak tuh loncat gitu, informasinya loncat, yang harusnya mereka taunya sebatas usia balita misalnya, tapi mereka sudah paham yang di usia remaja misalnya seperti itu, karena memang tidak terkontrol informasi yang diterimanya gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua harus lebih open mind lagi gitu, bahwa oh iya anak saya sudah lebih mengenal lagi. Kita jangan melarang gitu, karena anak paling gak suka dilarang gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan literasi sama anak bahwa iya betul apa yang kamu lihat itu seperti itu, tapi itu belum waktunya gitu. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita ngomong yang bisa diterima sama anak, tapi anak juga tidak merasa dibatasi gitu. Jadi kita harus bisa menjadi teman. Kok tahu ya hal-hal yang kayak gitu, tahu dari mana? Nanti anak bercerita. Jadi tipsnya juga kita harus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi jangan judgement dulu ketika anak bercerita, oh tahu dari mana, terus gimana kepanjangan ceritanya gitu, lengkapnya seperti apa. Jangan sampai kita belum apa-apa, kok tahu kayak gitu, nggak boleh gini. Nah itu pasti anak udah mundur duluan, udah akhirnya dia sembunyi-sembunyi gitu. Jadi nggak usah cerita deh kalau gitu ya. Gitu. Nah berarti kalau misalkan kita udah tahu nih Bu, anak kita memiliki karakteristik temperamen, sebaiknya apa yang kita lakukan agar anak ini bisa sedikit lebih mengurangi emosional temperamennya ini Bu? Jadi sebetulnya ketika anak mengeluarkan emosinya, kita jangan stop gitu. Jadi biarkan anak mengeluarkan, berekspresi dulu dengan emosi-emosinya, selesaikan dulu. Karena biasanya ketika anak melakukan emosi itu di luar, artinya di rumah dia tidak selesai emosinya gitu. Anak kan punya kebutuhan untuk mengeluarkan emosi juga gitu. Jadi biarkan, beri dia ruang untuk dia mengekspresikan itu gitu. Tapi kita kasih limit waktu. Misalnya oke, silakan kamu mau marah-marah, mau gimana silahkan. Misalnya Bunda kasih waktu berapa menit misalnya 15 menit misalnya, silakan mengekspresikan. Nah setelah itu sudah selesai, nah sekarang baru silakan cerita apa sih yang membuat kamu marah, apa yang membuat kamu kesal gitu. Jadi biarkan dia berusaha untuk meregulasi gitu. Jadi ada waktunya dia biar mengekspresikan dulu, nanti kalau udah puas nih baru kita tanya gitu. Kalau di-cut nanti itu tertunda sebetulnya gitu, emosinya belum selesai. Ketika kita cut, misalnya anak lagi nangis atau lagi marah, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis misalnya gitu. Oke lah misalnya dia berhenti saat itu, tapi sebetulnya itu tidak hilang, itu dia repress, dia tunda. Nanti ketika ada trigger yang membuat dia ingin mengeluarkan itu, ya dia bisa keluarkan itu kapan saja, di mana saja, namanya anak gitu ya. Betul. Dan sebenarnya Bu, untuk balik lagi ke bullying nih, dampak traumatik ketika anak dibully tuh sebesar apa dan seberbahaya apa gitu Bu untuk masa depannya? Sebetulnya kalau misalnya anak yang terkena dampak bullying, kemudian kita sebagai orang sekitarnya membiarkan, itu akan berdampak jangka panjang gitu ya. Karena anak itu, apalagi anak-anak gitu, mereka menyimpan luka itu dan mereka kalau misalnya kita sebagai orang tua terutama membiarkan itu, dia tidak akan ada rasa percaya sama orang lain, karena orang yang dirasa membuat nyaman juga sudah tidak mau peduli dengan rasa sakitnya dia gitu. Dan tentu itu akan mengganggu nanti jangka panjangnya ke kesehatan mentalnya dia gitu, akan merusak gitu. Makanya kalau misalnya kita sudah
terlampau anak kita terkena bullying misalnya gitu ya, ya kitalah sebagai orang tua yang harus mengangkat anak kita gitu, mengembalikan kepercayaan dirinya. Karena ketika anak dibully pasti yang nomor satu adalah kepercayaan dirinya sudah mulai jatuh gitu ya. Kita yang harus mengangkat, kemudian kita mengembalikan rasa bahwa kamu tuh berharga, kamu disayang kok gitu. Iya betul-betul, berarti di sini peran orang tua sangat penting ya Bu untuk membentuk karakter anak dari kita sebagai lingkungan terdekat dulu untuk memberitahu bahwa ada hal baik dan buruk yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satunya mungkin mengganggu privasi dan kenyamanan anak lain ya di saat bermain, di saat belajar. Nah sebagai ibu juga nih pesan ibu untuk ibu-ibu yang lain, moms yang lain yang nonton ini kira-kira apa nih agar bisa terhindar pertama dari anak yang membuli, terbuli, juga jangan sampai karakter anaknya menjadi karakter yang temperamen gitu. Iya, jadi buat mom semua yang nonton gitu ya, bahwa kita harus sadari bahwa anak kita itu adalah sesuatu yang berharga gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menerima rasa tidak nyaman dan merasa terancam gitu. Jadi kita harus melindungi anak kita dari hal-hal yang membuat dia merasa tidak nyaman. Kemudian kita juga harus membekalkan kepada anak bahwa kita harus selalu berkreasi tanpa merugikan orang lain, tanpa membuat orang lain terganggu. Jadi bermainlah apapun yang kamu mau lakukan, lakukanlah itu selama itu tidak mengganggu orang lain. Itu menjadi hal yang penting gitu. Karena ya setiap orang berharga gitu. Jadi kita tidak boleh mengganggu hak privasi orang lain gitu. Wow, ini pesan yang sangat dalam ya. Karena juga mungkin di luar sana ada moms yang merasa, duh anak saya ini pendiam, terus juga susah berekspresi. Jadi teman-teman yang lainnya tuh kadang mau untuk membulinya gitu, wah kamu pendiam, kamu kayak gini. Nah ini ada tipsnya untuk agar anaknya mau untuk mengekspresikan. Mungkin ada peran penting kita yang belum selesai untuk mengajari anaknya, belum terbuka untuk anaknya. Dan ini yang benar-benar harus kita jaga ketika kita punya anak. Kita harus menjaga dia sampai dewasa dengan karakter yang sebaik-baiknya dan siap untuk bersosialisasi. Terima kasih banyak loh Bu Alma. Semoga moms di luar juga bisa mengadaptasi ya dengan era modern saat ini yang mungkin semakin hari kita nggak bisa kontrol kemajuannya seperti apa, tapi tetap anak adalah titipan dari Allah dan kita harus menjaganya sampai usianya dewasa. Sampai jumpa lagi teman-teman di Berbagi Rasa selanjutnya.